dikatakan bahwa ini sudah masyhur para ulama bahwa Maulid Tiba ini kalau dibacakan maka Nabi Muhammad SAW pasti akan hadir, pasti akan hadir. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi akramana bi ummati sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi khassana bi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang saya hormati para kesepuhan dan juga bil khusus sahibul bait Bapak Wahab sekeluarga dan juga para hadirin hadirat yang hadir di majlis yang mulia ini di malam yang mulia, malam Sayyidil Ayyam, yaitu malam Jumat. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita malam hari ini dengan bersilaturahimnya kita, berkumpulnya kita di majlis yang mulia ini, insya Allah membawa keberkahan, membawa rahmat, dan juga kita keluar dari majlis ini dengan membawa ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah setelah lama saya tidak ke Sukamukti, mungkin hampir 1 tahun ya. Alhamdulillah malam hari ini bisa hadir di majlis yang mulia ini di dalam rangka acara akikoh dan Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga akikohnya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa akikoh itu adalah satu kesunahan, di mana sebenarnya ini adalah kesunahan bagi orang yang bertanggung jawabnya. Artinya kesunahan bagi orang tuanya. Sampai kapan? Sampai anak tersebut balik. Nanti kalau sudah anak ini balik, maka sudah tidak disunahkan lagi bagi orang tua untuk mengakikahi anaknya. Akan tetapi kalau orang tuanya mampu, punya duit, lalu dikasihin ke anaknya supaya akikah, ya boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Kalau misalkan dulu mungkin bagi yang sudah sepuh, yang sudah tua, zaman Belanda, hari tamanya boro-boro akekah gitu ya, enggak keburu ya, ada kemungkinan kita belum diakekahi, maka boleh kita beli kambing lalu mengakekahi diri sendiri. Karena ada satu hadis dikatakan kullu mauludin, satu riwayat kullu gulamin marhunun bi'aqiqatihi. Setiap orang yang dilahirkan itu digadaikan dengan akekahnya. Artinya seolah-olah kalau belum akekah, seolah-olah dia tergadaikan. Jadi belum selesai, masih punya urusan. Apa tujuan daripada akekah? Yang pertama itu adalah at-taqarrub ila Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan salah satu sunnah min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua juga dikatakan di dalam kitab Tarbiyatul Aulad bahwa di antara faedah akikah yaitu untuk sebagai fidyah, sebagai tebusan daripada bala yang yang datang kepada kita, tebusan daripada kekurangan sesuatu yang kurang baik yang datang kepada kita dan seterusnya. Maka fidyahnya, tebusannya dengan apa? Dengan akikoh. Maka insya Allah kalau misalkan anaknya masih kecil, insya Allah anak yang diakikohin ini akan menjadi anak yang soleh, lancar, mungkin dalam berbicaranya, mungkin di dalam jalannya, jadi nanti normal semuanya. Makanya di dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwa kesunahan akikah itu ketika memotong tulang-tulangnya itu jangan memotong tengah. Jadi potongnya itu di mafsol. Mafsol itu pergelangan-pergelangannya. Jadi maksudnya itu mungkin tafaulan, tabarukan supaya anaknya ini normal. Kalau dipotong tengah misalkan paha ya,
Nanti dari sini kan ke sini panjang tuh paha kambing, dipotong tengah. Nah ini kurang bagus. Sunnahnya biarkan. Jadi nanti pas ugel-ugelan itu dipotongnya didinya. Ulah motong tengah itu kesunahannya. Dan juga disunahkan akikah itu masakannya itu yang agak manis. Mungkin supaya anaknya manis ya. Dan banyak airnya. Mungkin kalau zaman dulu orangnya banyak, yang akikah jarang, jadi biar kebagian semua, jadi airnya dibanyakin. Syukur kalau akikahnya 5 gak masalah, gak apa-apa ya. Lebih banyak. Kalau akikahnya kalau laki-laki 2 perempuan 1, tapi kalau nyembelih 5 gak masalah gitu ya. Gak apa-apa, sedekah. Ini adalah akikah, jadi salah satu kesunahan. Dan sebenarnya kesunahannya kalau mampu yaitu ketika hari ke-7. Hari ke-7 dikasih nama, dicukur rambut, lalu akikah, lalu rambut yang dicukur tadi dikumpulkan. Kalau di kita suka dimasukin ke air, jadinya repot ya. Harusnya jangan dimasukin ke air, dikumpulin lalu ditimbang. Nanti berapa gram? Nah, misalkan ada 1 gram, maka seharga emas 1 gram itu kita keluarkan uang untuk apa? Sedekah. Itu kesunahan di hari ke-7 dan di khitan kalau laki-laki kesunahannya. Kalau misalkan wah kasihan dan sebagainya nggak apa-apa ya, tapi kalau Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, yaitu di hari ke-7 itu dikasih nama, diakikahi, di khitan. Itu kalau laki-laki. Perempuan pun di khitan ya, sunnahnya. Kalau di khitannya perempuan cuman dikit sebentar, itu yang dikumahakan ya. Yang jelas saya anak saya ini di khitan yang perempuan, karena kalau nggak di khitan ini bahaya. Bedanya apa? Bedanya kalau di khitan ini syahwatnya agak turun. Ya kalau perempuan itu kan syahwatnya 9, cuman rasa malunya yang lebih kuat sehingga dia bisa bertahan. Beda dengan laki-laki, cuman baru 1 aja gayanya peteng-peteng sakali belel misalnya gitu ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah ini jadi kalau di khitan, perempuan yang di khitan maka agak turun syahwatnya sehingga insya Allah lebih terjaga begitu. Itulah kesunahan-kesunahan dalam akikah. Maka semoga akikahnya Bapak Wahab ini dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijadikan sebagai ibadah, sebagai difa anil bala, sebagai tolak bala dan musibah dan sebagainya. Dan perlu diketahui bahwa di dalam kitab yang dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, namanya Kitabul Wasail, Syarah Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Di situ dikatakan ma min baitin, tidaklah kalau ada satu rumah, au masjidin atau satu masjid, au mahalatin atau satu tempat, mungkin bisa diartikan mahala ini kalau bahasa Arab biasanya toko, atau makanin atau satu tempat di mana saja, quri'a fihi maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya dibacakan maulid Nabi Muhammad. Tidaklah satu rumah, satu tempat, satu masjid, satu toko atau satu tempat apa saja di situ dibacakan maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam illa hafat fihil malaika, terkecuali di situ malaikat membentangkan sayapnya. Wa ammahumullahu birrahmah, dan Allah memberikan rahmat kepada penduduk-penduduk atau orang-orang yang ada di rumah tersebut. Dan juga Allah SWT wal malaikatu yad'una bil khair, dan para malaikat mendoakan kepada orang-orang yang ada di tempat yang membacakan maulid Nabi tersebut dengan doa kebaikan. Insya Allah malam ini di rumah ini Allah berikan rahmat, dan juga para malaikat membentangkan sayapnya bergembira atas perkumpulan ini, dan juga kita didoakan oleh malaikat dengan kebaikan, dan juga dijauhkan daripada musibah, bala dan seterusnya. Itu faidah daripada pembacaan maulid di satu tempat. Maka dari itu kalau kita punya rumah atau punya tempat apa saja, kita bacakan maulid Nabi, insya Allah penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kitab maulid Simtud Duror, ada satu maulid namanya Simtud Duror atau maulid Al-Habsyi lebih terkenalnya. Itu kalau punya, kalau bisa beli, taruh di rumah, insya Allah aman dari kebakaran. Kalau misalkan kita perjalanan, kita bawa, kita taruh di tas, insya Allah tasnya nggak bakal hilang. Itu faidah daripada maulid Simtud Duror. Maulid Ad-Deba dikatakan bahwa ini sudah masyhur para ulama,
bahwa Maulid Tiba ini kalau dibacakan maka Nabi Muhammad SAW pasti akan hadir, pasti akan hadir. Biarkan orang yang mengatakan, oh apa berarti Nabi Muhammad gentayangan, ini sudah kurang ajar ini. Katanya dia cinta Nabi, kita kembali ke Quran, kembali ke hadis, mencintai Nabi. Tetapi ketika katakan bahwa Nabi Muhammad itu Nabi, Nabi itu mereka meninggal dunia hanya secara zahirnya saja. Ya, jangankan para nabi, para wali saja, orang yang meninggal syahid saja Allah mengatakan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kau anggap orang-orang yang mati syahid itu mati, hidup, apalagi para nabi. Jadi jangan dikatakan gentayangan katanya. Kurang ajar ini bahasanya. Ya, Nabi Muhammad hadir. Itu tergantung keyakinan, tergantung mahabbah kita. Kalau mahabbah kita betul-betul, maka pasti kita akan yakin bahwa Nabi Muhammad SAW itu akan hadir setiap maulid. Lalu kalau ada orang yang bertanya, kalau memang Muhammad itu hadir ke setiap maulid, loh malam Jumat ini yang maulidan berapa? Betul nggak? Ini di Sukamukti aja berapa yang maulidan? Mungkin ada di tempat lain. Belum di tempat banyak yang maulidan, apalagi sekarang bulan Maulid. Itu bagaimana? Nah kayak Nabi Muhammad aja. Ada pemahaman seperti itu. Anda tahu nggak matahari itu berapa jumlahnya? Hah? 1 apa 2? Kalau 2 kiamat ini. Ya, matahari 1, tapi semua orang punya matahari. Semua negara punya matahari. Orang yang di Jawa Timur punya matahari, Jawa Tengah, Jawa Barat, terus semua di Madura, di mana semuanya punya matahari. Mataharinya berapa? 1. Padahal Nabi Muhammad itu nurun fauqa nur. Anta syamsun anta badrun. Kan ya. Anta syamsun, engkau ya Rasulullah bagaikan matahari. Anta badrun, engkau bagaikan bulan purnama. Anta nurun fauqa nuri. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Kalau yang umurnya sekarang 40-an atau 50-an ya. Dulu kan ada qasidahnya yang terkenal ya. Di langit ada matahari. Ya. Dia di bumi. Di bumi ada matahari. Nah, itu cahayanya di atas, cahaya menerangi seluruh alam. Qasidahna namanya Nasidaria. Nah, itu kan terkenal. Nah, itu maksudnya apa? Itu mesti berarti 90-an. Nah, artinya Nabi Muhammad SAW itu luar biasa, lebih daripada itu. Cahayanya di atas cahaya. Karena cahaya matahari dari cahaya Nabi Muhammad. Nah, kalau matahari saja bisa menerangi kepada seluruh alam dan bisa dilihat oleh siapapun, padahal matanya 1 dalam waktu yang sama, bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Ini hanya orang-orang yang bisa seperti ini, memahami, meyakini, mencintai Muhammad adalah orang-orang yang betul-betul tahu bagaimana Nabi Muhammad SAW. Banyak orang yang mengatakan cinta Nabi, kembali ke Nabi Muhammad, kembali kepada hadis dan seterusnya. Sekarang bulan Maulid, bukannya Nabi Muhammad itu dilahirkan sebagai apa? Sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tetapi justru di bulan Maulid ini malah dipakai bukan bulan rahmat, bulan caci maki. Mencaci maki siapa? Orang-orang yang merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Padahal orang-orang yang merayakan Maulid Nabi itu mereka juga punya dalil, bahkan dalilnya kuat di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman dalam surat Yunus, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Allah mengatakan dalam Al-Qur'an surat Yunus, "Qul," katakan Muhammad, "bi fadlillah," dengan anugerah Allah, "wa bi rahmati," dan rahmat Allah, "fabidzalika falyafrahu," maka dengan 2 ini kalian harus bergembira. Dan para ulama mengatakan seperti halnya Imam Suyuti dalam kitabnya Adul Mansur, beliau mengatakan bahwa yang paling afdol itu mentafsiri 1 ayat dengan ayat yang lain. Jadi nafsiran ayat ku ayat deui, itu yang lebih keren, lebih bagus, paling kuat. Lah ternyata Allah mengatakan dalam ayat lain, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan." Berarti yang dimaksud rahmat itu siapa? Nabi Muhammad. Sementara Allah mengatakan sebagaimana disampaikan oleh Imam Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi yang didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu at-ta'wil. Didoakan supaya menjadi orang yang alim dalam ilmu agama dan faham mentawil Al-Quran.
Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan anugerah Allah bifadlillah yaitu adalah apa? Yaitu adalah ilmu. Wa birahmati, dan rahmat Allah. Apa? Rahmat Allah itu dalam ayat lain yang dimaksud rahmat adalah Nabi Muhammad. Berarti di sini juga Nabi Muhammad. Katakan Muhammad dengan anugerah Allah yaitu ilmu, dan yang kedua itu adalah rahmat Allah yaitu Nabi Muhammad, maka fabidzalika falyafrahu, dengan itu kalian harus bergembira. Maka kita harus bergembira atas kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena kalau Nabi Muhammad tidak dilahirkan, maka kita tidak akan ada saat ini. Kita tidak mungkin kumpul di tempat ini kalau Nabi Muhammad tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kelahiran Nabi Muhammad itu lebih afdol daripada malam Lailatul Qadar. Kenapa? Lailatul Qadar itu kan malam diturunkannya Al-Quran, ya. Malam diturunkannya Al-Quran diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad tidak diwujudkan, tidak dilahirkan, apa Lailatul Qadar akan terjadi? Tidak, karena Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad, sementara Nabinya dilahirkan, nggak mungkin ada. Maka dari itu kelahiran Nabi Muhammad, hari kelahiran Nabi lebih afdol, lebih utama daripada malam Lailatul Qadar. Maka dari itu kita harus bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, karena banyak hadis yang menceritakan, yang menerangkan tentang bagaimana pentingnya kita bergembira atas kelahiran Nabi. Toh kita sudah sering dengar orang kafir saja di nas Al-Quran, ya, dijelaskan nama Quran masuk ke dalam neraka, yaitu siapa? Abu Lahab. Dia bergembira sesaat sebentar atas kelahiran Nabi, dia diringankan siksanya. Apalagi kita sebagai umat Nabi Muhammad, iman kepada Nabi, bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad, insya Allah kita akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita selamat dan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu kita ekspresikan kelahiran Nabi Muhammad ini, kegembiraan kelahiran Nabi Muhammad ini. Untuk apa? Untuk mengenal Nabi Muhammad, supaya kita ini tahu siapa Nabi Muhammad. Akhirnya kita tidak berani coba-coba untuk apa? Untuk menghina Nabi Muhammad. Ini ada orang umat Nabi Muhammad, cinta Nabi Muhammad, dia kalau ngomong pas makaroni ini ngomong, ya, popcorn, ya, makroni, ya. Ketika Macron mencaci maki Nabi Muhammad, kita diam saja, tidak merasa marah dalam hatinya. Ini perlu dipertanyakan. Apakah hati kita ini betul cinta Nabi? Ternyata ketika Nabinya dihina, kita diam saja, biasa-biasa saja, nggak ada kemarahan. Sampai sekarang pun makannya atau susunya masih SGM, masih bebelang, dan seterusnya. Paling enggak kita bagaimana caranya? Karena sekarang ini sulit. Kita kalau membunuh Macron ini kan sulit, ya. Membunuh Macron nggak mungkin. Gimana? Dengan memboikot. Supaya apa? Supaya negaranya menjadi hancur. Seperti itu. Ini ada orang yang membela. Dia bilang, kenapa kalian mesti marah? Katanya begitu. Toh itu kan karikatur, bukan karikatur Nabi. Apa Nabi seperti itu? Ya enggak. Ya sudah, kenapa kalian marah? Kamu tahu enggak? Ketika anakmu atau orang tuamu digambar, ya kayak Donald misalkan, gambar yang nggak jelas lah. Ini siapa? Ini gambar ibumu. Kira-kira kita marah nggak? Marah. Nabi Muhammad SAW seperti itu. Dia bilangnya apa? Kenapa kalian harus marah? Katanya. Itu kan bukan Nabi. Nabi itu gak seperti itu. Makanya gak usah marah. Kurang ajar. Ya. Kita marahnya itu apa? Dia sudah kurang ajar menggambarkan Nabi seperti itu. Bukan kok gara-gara kenapa ente mesti marah? Nabi tidak seperti itu. Ini pemikiran liberal. Pemikiran orang-orang yang pikirannya ngaco. Ya, orang-orang liberal ini udah nyari duit memang, ya. Nyari duit, ngomongnya sudah ngaco-ngaco semua. Dia bilang apa? Al-Quran ini, di ayat-ayat Al-Quran yang sudah tidak relevan, yang sudah tidak cocok di zaman sekarang boleh dihapus. Masya Allah. Pada dalam hadis dikatakan satu haraf saja kita tidak percaya dengan Al-Quran, satu haraf dari Al-Quran, bukan lagi satu kalimat, satu haraf. Misalkan alhamdu, dalnya ini, dal dari alhamdu, saya nggak percaya kalau di Al-Quran. Gimana? Kufur. Naudzubillah min dzalik. Dia kurang ajar. Tadinya kan mereka itu orang-orang barat itu nggak percaya dengan Alkitabnya.
apa benar ini kitab ini? Kenapa? Karena dia menemukan banyak pertentangan, kontradiksi di sana sini. Akhirnya timbullah tafsir hermeneutika namanya. Tafsir hermeneutika itu apa? Tafsir untuk mengkaji ulang kebenaran Alkitab. Akhirnya mereka mengecek dengan itu, dan ternyata betul banyak sekali apa pertentangan-pertentangan. Sayangnya oleh orang-orang liberal yang dapat beasiswa kecerdasan berangkat belajar Al-Quran di mana? Di Amerika. Ya lucu kan? Bukan tempatnya. Begitu dia pulang ke Indonesia, apa? Dia tafsir hermeneutika ini dia pakai, dia gunakan untuk apa? Untuk Al-Quran. Sehingga ketika dia menemukan Al-Quran ayat tentang budak misalkan ya, perbudakan itu kan sudah nggak ada. Akhirnya dia katakan apa? Ini sudah nggak cocok di zaman sekarang, hapus saja ayatnya. La ilaha illallah. Dia bilang nggak usah yang namanya apa, menjadi orang, menjadi apa namanya, agama apa saja boleh, kata dia. Yang penting takwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah takwa. Yang penting takwa. Nggak usah jadi Islam. Gimana mau jadi takwa kalau dia nggak Islam? Apa takwa itu? Mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ya gimana mau jadi orang takwa, kan begitu. Jadi sudah pikiran-pikiran ngaco. Semoga Allah menyelamatkan kita dan anak-anak kita ya. Mereka bilang apa? Ketika ada orang senang sesama jenis, dia bilangnya, ini kan Allah yang menciptakan, kenapa harus disalahkan? Ini sudah kodratnya dari Allah, katanya gitu. Kodrat gimana? Kalau memang itu kodrat dan itu dibolehkan oleh Allah, mestinya Allah tidak memberikan dalil ayat Al-Quran atau Nabi dengan hadis banyak tentang pernikahan laki dan perempuan. Ternyata banyak perintah-perintah. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna. 2 langsung perintahnya. Wasulasa waruba wa ankihul ayyama minkum. Dan ayat-ayat lain yang begitu banyak membahas tentang masalah apa? Perintah pernikahan. Dan min anfusikum azwaja, pasangan. Ini katanya laki sama laki, gak apa-apa. Kenapa? Karena ini dari Tuhan, dari Allah. Allah yang menciptakan. Aduh, kalau begitu kacau. Nanti ada orang mabok. Kenapa ente mabok? Karena saya sudah takdir dari Allah mabok. Repot jadinya ya. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka dari itu, kenapa diadakan maulid Nabi oleh para ulama, bahkan di rumah-rumah ya, di masjid-masjid, untuk syiar, biar kita itu kenal siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimana saking mulia Nabi Muhammad, dalam kita dalam hadis dikatakan, dalam kitab Nihatul Zain dikatakan, kalau ada orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu lahir seperti orang biasa dari tempat keluarnya kotoran, maka dia wajib dibunuh. Masya Allah. Saking mulia Nabi Muhammad, sampai gak boleh kita mengatakan kalau Nabi itu lahirnya dari tempat kemaluan. Enggak. Nabi itu keluarnya bukan dari situ. Dari mana? Dari di atas kemaluan, di bawah pusat. Ya, karena saking mulianya Nabi Muhammad SAW. Sampai madhab Maliki yang mengatakan itu ya, wajib dibunuh kalau ada orang mengatakan bahwa Nabi Muhammad lahirnya dari tempat kemaluan. Jadi Nabi itu keluarnya bukan dari kemaluan. Begitu Nabi Muhammad itu lahir, maka cahaya sungguh luar biasa, saking terangnya. Dari Mekah ke Syam, ke Syria yang begitu jauh, sekarang saja sekitar 4 jam pakai pesawat, itu bisa kelihatan Kaisar apa namanya, kerajaan Kaisar di Syria itu kelihatan ketika Nabi Muhammad lahir. Dan ketika Nabi Muhammad lahir itu bagaimana? Beliau dalam keadaan sudah pakai celak, terus maktu asurroh, tali ari-arinya ini sudah putus. Kalau kita kan dipotong, nanti habis dipotong dibiarin garing kayak coplok ari-ari, mayoran ya. Ya kalau di daerah-daerah Benda sana, Cirebon, wah pokoknya mah kalau lahir anak itu acara sampai 5 kali ya. Nanti acara pas baru lahir, langsung nanti berapa jam kemudian acara, nanti 3 hari kemudian coplok ya. Acara lagi, nanti 7 hari acara lagi. Pokoknya acara baik. Pokoknya gaduh putra teh lahir teh bangkrut ya. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad.
Ini Nabi Muhammad ketika lahir ini sudah copot, pakai celak, sudah dikhitan. Ada nggak orang lahir sudah dikhitan? Ayah Pak Ustadz, tapi cenah naon di khitan kujurig. Ayah beli khitan kujurig ya. Terus Nabi Muhammad sewaktu lahir tangannya mengangkat ke atas, menunjukkan apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa ada orang yang lahir seperti ini? Gak ada kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kelahiran Nabi ini sungguh luar biasa. Dan mengagungkan Nabi Muhammad ini adalah hal yang sangat penting biar kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah tidak akan ada ruginya kalau orang itu bersedekah dengan apa? Dengan memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya beberapa hari yang lalu datang acara di Benda, acara Maulid itu. Kalau di Benda Maulid, masya Allah. Saya kemarin berkatnya itu kawalinya ini saya kalau masuk muat ini nyiksa kiai, bawanya gimana? Ya Allah ya Rabb ya. Kawali itu yang karena kalau di sana itu tiap rumah bikin acara ya, jadi orang punya tamu masing-masing ya. Saya di rumah seseorang di situ, itu orangnya ini beli kewalinya saja sudah 20 juta ya. Ini ustadznya aja nggak bisa kayak gitu. Saya bilang kita kalah ini ya, ustadz kalah sama orang-orang biasa, keimanannya luar biasa. Jadi kewalinya 20 juta, belum yang lain-lain. Masya Allah, saya itu duduk nggak kelihatan saya berkatnya. Tadi pagi itu saya undangan di daerah Gumulung, saya duduk ini berkat sama orang tinggian berkatnya nih. Masya Allah, ambil gede-gede ya. Beberapa hari yang lalu juga di Cibogo sama juga itu Masya Allah, ya mah kudu ngabantu mobil buntung ya, luar biasa. Enggak, saya pengen cerita di sini apa? Saya ngobrol dengan Sohibul Bait ya, yang di Cibogo, yang di Benda. Mereka itu bilang, Ustaz ini Kak, saya bilang berapa habis? Ya beda-beda, ada yang habis 100 juta, ada yang habis 60 juta. Rumahnya biasa-biasa aja, tapi maulidnya luar biasa. Saya tanya, ini Masya Allah luar biasa, sampai habis 40 juta, 50 juta. Luar biasa. Kata dia, Pak Ustadz percaya nggak sama saya? Itu Pak Ustadz, paling lambat, paling cepatnya seminggu, paling lambatnya 1 bulan, itu uang sudah kembali Pak Ustadz. Wah ini imannya luar biasa. Ini ustadz aja kalah di imannya ya. Ustadznya mau ngelain 1 juta aja bener tante gitu ya. Jadi kata mereka seperti itu. Makanya mereka itu tambah yakin. Sebab apa? Setiap kali maulid nanti 1 bulan kemudian dibalikin oleh Allah, diganti oleh Allah yang lebih-lebih ya, akhirnya dia tambah percaya, keluarin lagi, tambah mewah. Sampai di sana itu pokoknya kalau kata kiainya kawali sadaya, seeng sadaya. Saya pernah pulang tuh bawa seeng. Masya Allah. Itu di daerah-daerah sana, di daerah-daerah Benda ya. Kalau pengen tahu acaranya di Benda, setiap kali tanggal malam 12 Rabiul Awal datang aja ke masjid. Yang umum kan di masjid. Kalau nggak ada undangan di masjid ya. Kalau ada undangan di rumah-rumah, tinggal siapa yang undang begitu. Oh itu Masya Allah luar biasa. Mereka cintanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bersedekah ini, yaitu diantaranya mengekspresikan. Tapi kalau misalkan kita tidak mampu, dengan apa? Dengan memperbanyak sholawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Membaca sholawat kepada Nabi ini termasuk daripada apa? Termasuk daripada tanda kecintaan kita kepada Rasul. Karena Nabi mengatakan, man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Orang yang cinta kepada sesuatu mesti akan banyak menyebutnya. Kita cinta Nabi Muhammad, maka selalu menyebut nama Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Berapa kali kita sehari sholawat? Hari ini berapa ini? Ada yang nyampe 300 ya, 300? Ada ya? Masya Allah ya. 1000, 2000 dan seterusnya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ada satu cerita yang luar biasa. Ada satu ulama besar namanya Imam Farozdak. Imam Farozdak ini beliau lisannya itu selalu bersolawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
Akhirnya saking rindunya beliau ziarah ke Madinah. Begitu sampai ke Madinah, setelah ziarah kepada Rasulullah SAW, diajak oleh seseorang, Pak Kiai, Syekh, ya mungkin ala tanzilu indana fatusiba khairan, boleh nggak mampir ke rumah saya, nanti saya mayoran, ya sudah saya siapkan sesuatu. Ayo mampir ke rumah, nanti saya punya ayam, nanti kalau bapak datang saya sembelih, ya ayam. Boleh. Maksudnya sembelih ayamnya, bukan orangnya, ya. Akhirnya Imam Faruzdak ini, ya yang namanya ulama, ya beliau diundang mau datang, terus jalan sekitar 2 kilo dari apa? Dari makom Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sampai sana, ternyata orang ini apa namanya menggunting lisan Imam Faruzdak, dipotong lidahnya, tok, dipotong. Imam Faruzdak ya nangis lahnya, Nabi Najalmi masih ulama gitu, buakan. Ya nangisnya yang bikin beliau bukan masalah sakit. Apa nangisnya? Dia memikirkan tidak bisa lagi bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya beliau pulang. Begitu pulang, akhirnya beliau ya berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabb, jika memang saya ini sudah tidak diizinkan lagi untuk bersolawat kepada kekasihmu Nabi Muhammad, lebih baik saya mati saja ya Allah. Tetapi kalau engkau izinkan, tolong kembalikan lidah ini ke lidahku ya Allah. Akhirnya dia tidur, bermimpi ketemu dengan Rasulullah SAW, diusap lidahnya, begitu bangun sudah nempel lagi. Ya nggak tahu prosesnya kayak gimana ini ya. Ini mukjizat, kehebatan Nabi, ini harus kita percayai. Ini cerita asli. Akhirnya Imam Faruzdak ini bersolawat lagi seperti biasanya. Beberapa tahun kemudian beliau ini ziarah lagi ke Madinah. Begitu sampai ke Madinah, setelah selesai ziarah, ada lagi yang ngajak. Dasar kiai, husnudzon baik gitu ya. Berbaik sangka aja. Terus jalan, terus lihat dulu. Ini kan ke rumah yang dulu, tapi kesdaek baik. Hebatnya kiai. Ya, terus dibobodoge, iya deh baik. Kumahanya, karunya padahal masih bobodo. Karunya itu kenapa? Karena lisannya selalu bersolawat, berzikir, baca Quran, ibadah, sehingga hatinya lembut. Kalau dia lembut itu daek baik. Makanya kiai mah tok jam 1 malam Pak Ustaz, nah itu daek bisa sare putra abi nangis baik. Atuh udang sare wah. Orang nu matak jitu namanya teh udang sarena eta nya. Bauna teh eta ya. Masyaallah. Lah ya kiai sakit gigi datang ke kiai, kan beda sebenarnya salah alamat. Tapi dah kiai mah ngadoa nya penyakit tahun bae ka dia bisa. Karena di doa kalau doa mah naon bae gitu ya. Masya Allah. Jadi akhirnya beliau Imam Faruzdak ini datang lagi ke sana. Begitu sampai sana ternyata apa? Ternyata di rumahnya itu ada monyet yang dikurung. Gede banget. Kata orang yang ngajaknya ini, Syekh, ya Anda masih ingat enggak? Masih, saya masih ingat. Dulu saya kesini lalu lidah saya dipotong. Iya, Anda tahu enggak? Saya ini anaknya yang dulu memotong lidah Anda. Terus ini yang jadi monyet ini adalah bapak saya yang dulu memotong lisan engkau. Kaget Imam Faruzdak. Waduh, benar apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kunu kirodatan khasiin. Jadi memang zaman dulu itu kalau orang-orang ini bermaksiat itu langsung diuji oleh Allah, langsung dengan bukti. Supaya apa? Supaya mereka itu tambah iman. Kalau sekarang ini kan lalu ada keanehan sedikit langsung percaya, begitu ya. Makanya tarainu aneh-aneh zaman ayeuna mah. Kenapa? Karena ada sedikit saja yang aneh, langsung percaya. Kita ini nggak pernah melihat Nabi, bahkan di sini mungkin banyak yang belum pernah ziarah ke makam Nabi, betul nggak? Tetapi kita cinta sama Nabi, senang sama Nabi, selalu menyebut Nabi Muhammad, mau bersolawat. Kenapa? Ini adalah keistimewaan luar biasa yang dirindukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kata Imam Faruzdak, sudah saya maafkan. Itu ulama itu begitu ya. Walaupun sudah salah juga saya maafkan dia. Semoga akhirnya diusap oleh Imam Faruzdak, berdoa kepada Allah supaya dikembalikan langsung. Akhirnya ini si yang jadi monyet itu tadi langsung kembali menjadi manusia biasa lagi dan sudah tua,
dia nangis-nangis minta maaf dan dimaafkan, dan akhirnya mungkin meninggal dunia. Sekolah kenal ya dia. Seperti itu. Artinya apa? Artinya ulama-ulama ini bersuat kepada Nabi luar biasa, sampai-sampai andai apa lisannya ini terpotong, dan beliau bilang, andaikan lisan ini tidak kembali lagi, buat apa saya hidup? Buat apa saya punya ini mulut kalau nggak bisa bersolawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita cerita-cerita tentang bagaimana sahabat-sahabat yang mencintai Nabi, keutamaan sholawat dan sebagainya, sangat panjang sekali. Tetapi karena sudah ada isyarah, ya katanya sudah waktu sudah selesai, maka insya Allah dengan pertemuan kita yang singkat ini, semoga Allah memberikan kepada kita kecintaan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafiqu mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyatil arwahi wa ghidaiha wa ala rasulillah. Allahumma ya Allah ya rabbana, jadikan perkumpulan pada malam hari ini, di malam yang mulia, malam Jumat ini ya Allah, dalam memperingati perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW ini ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang mencintai Nabi Muhammad ya Allah, hamba-hambamu yang dicintai oleh Nabi Muhammad ya Allah. Memang kami ini adalah umat Nabi Muhammad ya Allah, akan tetapi Nabi Muhammad belum tentu mengakui kami sebagai umatnya ya Allah. Maka dari itu dengan perkumpulan ini jadikan sebagai bukti kecintaan kami kepada Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tidaklah keluar dari majlis ini dengan barakah maulid ini ya Allah, terkecuali Engkau mengampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang kecil maupun yang besar ya Allah. Ya Rabb, selamatkan kami di dunia dan di akhirat, selamatkan kami dari pertanyaan kubur, dari sisa kubur, dari timbangan amal dan hitungan amal ya Allah, dan juga masukkan kami ke dalam surga bersama kekasih kami Nabi Muhammad di surga yang paling tinggi, surga Firdaus ya Allah. Ya Rabb, semoga Nabi Muhammad berkenan untuk mengulurkan tangannya kepada kami untuk memberikan syafaat kepada kami di hari kiamat nanti ya Allah, di mana kami membutuhkan, sangat-sangat membutuhkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Rabb, jadikan perkumpulan yang penuh dengan keberkahan ya Allah. Dan khusus sahibul bait Bapak Wahab dan sekeluarga, Allah berikan keberkahan bersama keluarganya, Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya, berikan panjang umur, sehat walafiat, dan juga kita semua yang hadir bisa mulia ini, semoga Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, dan ketaatan pada Allah SWT, dan semoga Allah SWT mengkabul hajat-hajat kita, keinginan kita, dan memudahkan urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah bil qabul wa ila hadratin Nabi Rasul. Al-Fatihah. Itu saya dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, khusus kepada Bapak Wahab keluarga, dan mohon doa selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.